Halo mantan. Balik lagi di Barogan. Balik lagi di Ngota. Kali ini saya udah bareng 2 orang makhluk Tuhan. Dan kita akan membahas biasa ya, ngobrol-ngobrol santai. Oke, biasanya kan Ngota itu Mbah ini yang nanya. Sekarang yang nanya kita. Oke, jadi biasanya saya nanya-nanya orang, tapi kali ini saya yang bakal ditanya. Tapi sebelumnya perkenalin diri dulu. Ada Pasti Kadin. ya. Dan Abi Dewi Sinta. Oke, jadi mereka ini juga bagian dari konten kreator Duri. Yap. Karena kita lagi kampanye di rumah aja, ya udah kita di rumah orang aja. Dan kita mau bikin konten Ngota. Oke, silakan. Oke, baik. Mas Ipang. Iya. Ya. Ini temanya ngota ya, teman-teman. Ngota. Ngota itu apa? Kalau bahasa Minangnya Ngota itu kan ngobrol gitu. Jadi itu kayak ngobrol kita. Ngonya itu ngobrol, tanya itu kita gitu. Intinya tuh itu sih. Kalau podcast itu cenderung kayak orang yang didatang tuh kayak orang-orang penting gitu ya kan. Jadi kami ini nggak penting gitu. Bukan gitu, maksudnya tuh kayak orang-orang yang punya track record dan dianggap penting gitu. Ya. Entah guru, entah apa, tapi kamu lebih penting dari apa. Tapi kamu lebih penting dari apa. Iya, maksudnya tuh di konten ini tuh pengennya orang-orang biasa seperti kita juga bisa bersuara, maksudnya nggak harus nunggu orang Penting. ini, ya gitu sih. Oke, saya mau bertanya nih tentang Boleh pertanyaan Ngota. selanjutnya nggak sih? Minta izin dulu nih ya. Baik. Kayaknya sih sangat boleh. Oke. Karena saya juga bakal edit, jadi kan bisa saya hilangin bagian yang saya tidak suka. Oke, tadi kan pembahasannya openingnya tentang Hello Mantan. Hey. Jadi saya balik bertanya ke Mas Ipangnya. Apa itu mantan? Asik. Mantan ya. Kalau menurut saya tuh mantan itu ya bagian dari perjalanan hidup kita gitu. Ada orang yang beranggap kayak mantan adalah sampah, hewan segala macam itu tuh sebenarnya tuh kayak ketika dia bilang mantan anjing misal, berarti selama ini yang dia jalanin sama anjing dong, iya kan? Iya benar. Kalau menurut saya mantan ya mantan gitu. Dia tuh adalah bagian dari perjalanan hidup kalian sendiri. Gitu. Secara nggak langsung memberikan pelajaran hidup bagi kalian juga gitu. Putusnya baik-baik kan? Yes. Kenapa bisa putus sama mantan? Secara garis besarnya saya sama mantan jarang ada masalah. Jujur saya bahkan masih komunikasi dengan mantan saya. Saya nggak nunjuk ke situ. Saya tetap baik kok dengan mantan saya. Gitu. Setelah ini akan ada dislike. Jangan Apa ya? sampai saya dicari gara-gara ini ya. Emang apa sih nggak boleh? Ini kalau dalam hubungan kan saya bilang saya tuh kayak ada dalam jangka entah 3 bulan, entah 6 bulan tuh kayak saya review hubungan saya dengan. Berat. Ternyata saya. Ya Anda juga bisa seperti itu nggak apa-apa. Iya, kadang juga boleh kok. Iya benar. Jadi orang gitu untuk berkenalan sama Mas Ipang gini, nah mikir-mikir deh, karena 3 bulan 6 bulan akan direview. Bukan maksudnya kayak kita menilai dia, enggak. Maksudnya kayak kita udah sekian lama nih jalan. Maksudnya kita jalanin ini positif atau enggak gitu. Apa ya? Lebih terbuka aja satu sama lain. Kan orang tuh jarang tuh yang kayak gitu hubungan. Ibaratnya dia ketika ada masalah dia pendam, sekali dapat momen yang pas untuk meluapkan terus pecah di situ. Kan dia pendam kan karena dia sayang. Iya dong. Itu yang salah bagi orang beranggapan kayak cinta tuh malah jadi bumerang menyiksa dia dengan alasan aku karena cinta. Enggak, cinta bukan buat kalian jadi bumerang, kalian salah. Bukan untuk buat kalian jadi menyakitin diri kalian. Tapi cinta itu untuk membahagiakan dua insan. Ibaratnya kalau udah kayak gitu kan putus, terus nyakitin dong. Nah itu makanya salah di konsepnya tadi. Kenapa dia bisa tiba-tiba mutusin karena udah disimpan tadi. Makanya saya mengantisipasi dengan per 3 bulan, per 6 bulan saya bilang gimana sih hubungan kita kira-kira dampaknya baik nggak untuk kamu, dampaknya baik nggak untuk saya gitu. Oh kalaupun misalnya kayak kurang bagus sih dampaknya, kenapa? Kayaknya kamu terlalu posesif, kayak kamu terlalu sensitif. Kita perbaiki di bulan berikutnya. Atau misalnya kalian juga bisa bilang selama kita jalan nih selama ini tuh kayak ada nggak unek-unek kamu sama aku? Nggak apa-apa, kita boleh tuh kayak gitu sama pasangan kita. Dan itu jarang dilakukan orang.
sharing itu penting dengan pacar kalian. Nih ya, orang sekarang misal nih, kayak dia ada masalah sama pacarnya, dia curhatnya ke sahabat Iya. atau ke teman dia. Kalian nggak mungkin nanyain ke orang yang bahkan nggak ngerti dengan diri dia. Iya. Harusnya kalian tanya langsung ke dia, kamu kenapa sih kayak gini gitu. Ya kalau memang harus berakhir, ya berakhir. Ngapain kalian pertanyaan sesuatu yang menyiksa diri kalian? Oke, akhirnya saya bisa mengendalikan mereka berdua. Tadi saya diserang. Kita mencoba mengerti ya, Din. Mencoba Ya, berarti mengerti. tetap aja dong, bukan orang ketiga, tapi sahabat juga kena di situ kan. Iya, pihak ketiga bukan berarti orang. Iya. Misal Anda kuliah, ada masanya kayak Anda harus lebih fokus ke kuliah Fokus, ya, Anda benar. kan. Dan itu ketika itu tuh kalian nggak apa-apa mengakhiri dulu gitu loh. Bukan berarti putus nggak bisa disambung dong. Nah itu saya nggak bilang peluang kita Itu- habis ya. Please mantan udah ada peluang untuk nyambung lagi. Itu nggak bisa, itu nggak bisa. Ada kira hubungan apa bisa Jangan menyambung. dikira Ya perasaan ampun. itu, hati itu Heeh. tempat untuk Nah bermain. itulah bedanya wanita dengan laki-laki. Laki-laki itu selalu kayak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau wanita selalu kayak perasaan enggak. Ada kalanya kalian harus gunain logika kalian daripada perasaan kalian. Dan- Ini maaf, bukan saya rendahin wanita enggak. Kebanyakan wanita apa-apa gunain perasaan sehingga otak dia nggak dipakai, sehingga dia terlihat bodoh akan hal itu. Ini jujur. Banyak wanita yang merasa lebih tersakiti di hubungan daripada lelaki kan. Oke. Kayak selalu berlarut-larut. Itu sebenarnya karena kebodohan dia sendiri. Dia punya brain, dia nggak pakai. Dia lebih kayak, tapi aku cinta sama dia. Berarti gini kan, Din, Cinta itu kita terlihat bukan. bodoh, tapi Iya. mereka terlihat tidak berperasaan. Iya betul, kayak Enggak. nggak punya perasaan gitu. Kan kayak Bukan gitu, berarti ada kita aja, kekurangan, kan? ada kelebihan. Iya. Harusnya saling melengkapi, Iya, nggak terus cuma dulu- pakai perasaan. Laki-laki pakai logika gitu. Nah, oke kita harus membela diri. Oke, baik. Ya, intinya sih gitu. Wanita cenderung pakai perasaan Iya. dan laki-laki pakai logika. Iya. Yes. Justru karena adanya cinta ini yang menyatukan. Iya. Sering disakitin nggak? Berapa kali diputusin? Kalau diputusin kayak saya belum pernah diputusin. Anjay. Saya tipe orang yang mulai sama akhirnya itu jelas gitu. Oh jadi siapa yang memulai, siapa yang mengakhiri? Jujur saya lebih banyak mengakhiri. Itu kan Anda pakai otak, Pak. Iya, Kalau dan- pakai hati nggak mau. Saya gini loh, kita berhak bahagia, setiap orang berhak bahagia gitu. Kalau memang ada jalan bahagianya kita masing-masing dengan orang lain, kenapa kita memaksa diri untuk hal yang nggak bisa kita perjuangkan? Makanya kita ambil garis tengahnya, ya udah kita udahin aja, gitu. Luar biasa sekali saya dalam hubungan ini. Ya berarti hubungan yang terbaik itu lebih ke ta'aruf ya. Saya sarankan ta'aruf aja. Atau lebih baik nggak usah pacaran? Iya. Langsung nikah. Iya. Langsung nikah. Berapa mahar Anda? Oh. Oke lanjut, apa tadi pertanyaannya? Masih sekitaran Yang bisa- tentang hubungan dia deh. Oke. Kita kupas. Dia punya ya. teman dekat nggak sih? Atau dia punya Kalau someone gitu? Status saya untuk saat ini ya berarti ya. Iya. Kalau alibinya saya mau bilang, saya pengen fokus ke karir gitu. Tapi sejujurnya saya jomblo. Iya. Kamu Ada tidak dia peluang. Bang. Misal Didin dekat dengan orang, itu semakin dekat akan ada penegasan kita nih apa? Iya Ada dong. Udah Mau dekat. dibawa kemana Iya, gitu? nah. Kan kita udah dekat nih. Iya, intinya kedekatan itu identik dengan harus ada hubungan lah gitu. Oke. Kalau saya udah enggak gitu, ada masanya kayak kalian hubungan itu bukan lagi sesuatu yang harus gitu. Misalnya saya pengen makan dengan seseorang, saya tinggal chat gitu loh, siapa saya ingin makan dengan siapa gitu. Kalau Saya dia yakin bisa ya. setelah tayangan oh. ini Anda jomblo, Pak. Jomblo selamanya. Selamat. Ya nggak tahu. Pokoknya Iya nggak tahu. intinya seperti itu sih sekarang. Kalau bagi saya sekarang tuh kalau orang bilang jomblo identik dengan kayak kesedihan ya. Itu malam minggu sedih minta hujan, ya kan. Teman bocil sih sebanyak Iya, benar. banyak kan. Ya. Justru jomblo tuh jauh lebih bahagia karena dia bisa jalan dengan siapa aja. Tidak juga. Tidak Siapa juga. bilang kalau Anda jomblo Anda bebas? Intinya kita kayak nggak terikat dengan sesuatu yang misalnya kayak orang udah punya pacar tuh kayak mau malam minggu tuh mau kemana sih kamu gitu, mau makan pasti ditanyain sama siapa, ya kan. Iya Nah sih. kalau kita jomblo siapa mau nanya paling emak gitu. Kalau jomblo lebih ke itu nggak sih, kayak komunitas gitu. Ya, biasa orang jomblo tuh dia jauh lebih produktif. Produktif. Yes. Ya. Berarti terima kasih mantan udah membuat dia jomblo. Sekarang sebegitunya dia bisa buat konten, buat Asik. semuanya gitu. Nah, mantan kalau ini nomor saya belum pernah ganti ya dari 2014 kalau kalian ini nggak apa-apa. Jadi jomblonya dari tahun 2017.
2017. Oh baru. Baru. Kirain udah jomblo akut gitu dari 2014 tadi kan, nomor nggak diganti-ganti gitu. Jadi banyak yang nggak dianggap ya Pak ya. Oh iya. Enggak, saya juga bukan bilang sama Saya mereka. juga tinggal jawab iya atau enggak aja, nggak perlu penjelasan. Optionnya cuma ada iya atau enggak. Kalau yang benar saya jalan hubungan itu cuma sampai 2017. Habis itu saya benar-benar kayak Nah, ya, enggak Bu. bukan nggak dianggap, memang nggak ada. Jadi kan Oh, memang nggak nggak ada. dianggap, gitu ya. Kan jelas bilangnya nggak Iya. ada. Oke, berarti tadi soal hubungan udah jelas ya. Hubungan udah jelas, berarti jomblo ya. Kira-kira nerima nggak sih Didin? Apanya? Kalau Oh misalnya enggak, fuckboy. asik. Karena banyak yang dekat. Bahasanya tadi banyak yang dekat. Enggak, ngapain coba kita ngedekatin orang yang banyak di dekat. Tadi yang nanya masalah hubungan siapa tuh itu? Saya benci pertanyaan itu ya, karena peluang saya ditutup setelah ini. Enggak. Apalagi ya pertanyaannya ya? Pertanyaan yang belum ditanyakan di ngotas sebelumnya. Iya apa sih? Pekerjaan Anda apa ya kok pengangguran? Saya pengangguran fix. Udah, kalian nggak usah pacaran dengan saya. Gimana sih kedepannya Mas Ipang gitu? Jadi ini yang mana nih, hubungan apa pekerjaan? Kalau bisa kedua-duanya sih. Iya. Oke. Kayaknya berhubungan deh. Iya. Saya pengen fokus ke pekerjaan dulu, jadi secara nggak langsung yang hubungan udah nggak terjawab tuh. Ya kan? Hubungan masih kabur teman-teman. Iya. Berarti nggak ada hilaunya. Kecuali mana tahu ada anak DPR tiba-tiba pengen dinikahin ya kan? Biarlah cantik asal kaya ya. Biar cantik asal kaya. Ya biarlah cantik asal kaya. Walaupun dia soleh, anak DPR nggak apa-apa, kita terima padanya. Ya gitu sih. Iya. Cuman kalau untuk sekarang ya jujur saya ingin fokus dengan apa yang saya mulai. Benar-benar ini apa yang saya mulai sekarang itu memang saya mulai dari nol ya. Dan perlahan udah mulai, kalau dibilang tanaman, saya udah mulai nanam terus kayak udah mulai berbuah. Cuman ya belum bisa dipanen sih intinya. Nanti kalau misalnya sudah memungkinkan saya untuk suatu hubungan, kayak mungkin langsung nikah sih. Asik. Sepertinya gitu. Paling pacaran seminggu apa 2 minggu aja. Oh gitu. Nikah karena kegerebek, terus nikah. Bangsat kau. Enggak gitu. Maksudnya paling pendekatannya langsung ke keluarga tuh paling ya. Belajar dari pengalaman juga. Nah, Kita menguasai hatinya, tidak menguasai orang tuanya percuma. Iya benar. Ya, ini kayak gitu sih. Jadi untuk sekarang tuh masih pengen fokus apa yang saya mulai, dan saya pun punya durasi juga ya. Maksudnya tuh saya bilang sama orang tua, saya pengen merubah hobi saya menjadi pekerjaan saya. Beri saya waktu 2 tahun ini. Ya, dengan segala risikonya. Dan kalau misalnya pun ini nggak berhasil, mungkin saya akan tetap jalan, tapi mungkin balik kerja lagi ya. Dan entahlah setelah bekerja itu apakah pikiran saya masih bisa seperti sekarang, pengen fokus di karir ini yang masih abu-abu ini. Entah setelah nikah bekerja pengen nikah, nggak tahu juga. Tapi Pokoknya hobi sama ya. pekerjaan itu nggak bisa disatukan ya Pak? Nah ini saya lagi coba nih. Oke. Ini kan pekerjaan saya juga, ini hobi saya juga untuk saat ini. Semoga bisa sih. Kalau misalnya berhasil ya udah. Ya saya berharapnya cari pasangan yang konten kreator juga. Enggak Kadin. Enggak Kadin. Maksudnya tuh ya ini saya pengen cari yang sepemikiran, ya kan? Yang bisa ngerti loh kalau konten kreator ini seperti ini gitu. kenapa nggak bawa itu tadi gitu? Oh iya kan konten kreator juga. Saya tuh Ya. Oke abang-abang yang di Batam, ya. Ini hanya konten bang, ya nggak apa-apa. Kilo 4 aman, tenang. Iya. Jadi 1 tahun ke depan nih ya masih pengen fokus di sini dulu. Buat kalian yang dekat, saya nggak cinta kalian, tapi ya begitulah. Ya begitulah, kalian digantung dulu. Karena saya percaya jodoh itu kan pasti ada ya kan. Tapi mas kalau digantung gitu kan kain aja digantung bisa hilang, apalagi perasaan. Asik. Kalau kita menggantungnya di tiang listrik, kayaknya yang mau ngambil mikir-mikir juga, ini bisa kesentrung gitu, ya kan? Ya enggak, maksud itu saya masih sangat santai dengan sekarang ini gitu. Saya nggak ngerasa kayak kesepian. Saya punya teman-teman saya punya konten saya punya... Munafik nggak sih? Mungkin sebagian orang akan bilang, "Alah, nggak mungkin, Anda pasti kesepian." Yes. Anda tidak berada di posisi orang, Anda nggak bisa menjudge dia seperti itu gitu. Terbesit sedikit aja gitu. Itu pasti. Nah. Justru itu karena saya normal ya pasti gitu. Ada sih pengen seperti itu, cuman kan masalahnya kan udah kemarin gitu. Ya. Kalau memang pun mau mulai pernikahan dong Asik. yang mulai. Masa mau gitu lagi ceritanya? Emang kemarin yang menang Iya. Kalau memang ada hubungan setelah ini ya ke hubungan yang lebih jelas lagi gitu. Berarti yang namanya pekerjaan, hobi, dan pasangan itu
Jalan atau tidak? Nah, pengennya tuh punya pasangan yang pola pikirnya sejalan gitu, yang ngerti. Kan pekerjaan saya identik kayak ya inilah, ketemu dengan orang-orang yang random, kadang cewek, kadang cowok ya kan, yang ibaratnya yang dia bisa ngerti lah, ini loh pekerjaan saya gitu, dan mengharuskan saya seperti ini. Harus paham. Jangan terlalu memaksa ya. Iya. Yang posesif. Saya ingin sekali menyerang kalian setelah ini, tapi saya biar, oke? Apa? Oke guys, kita udah ngasih kan kriteria-kriteria yang mau sama Mas. Nah, jadi gini, saya juga harus menyerang nih, nyerang balik. Satu pertanyaan masing-masing kalian kayak. Oke. Ini lebih kayak tanggapan aja sih kayak. Oh, tanggapan. Soal jomblo lah paling. Ya. Berarti nggak cocok sama saya dong, Pak? Kenapa? Anda nggak pernah jomblo dari hidup Anda? Anda langsung lahir langsung punya pacar. Gimana sih Anda? Oke, dari Mbak Kadin dulu. Kalau ketika orang bilang jomblo, menurut Anda itu apa? Menyenangkan, positif, bebasan. Yang nggak bebas-bebas sekali juga Iya. kan. Ada orang tua gitu yang Iya. ngebatasin. Oke, itu satu dulu. Oke. Kalau menurut Anda, kalau ketika orang bilang jomblo, di benak Anda apa? Lebih ke apa sih? Bebas sih, bener. Kita mau kesini ke situ tuh nggak perlu bilang pihak kedua dulu gitu kan. Jomblo itu kan lebih apa? Produktif. Iya. Berarti tidak bullshit dong apa yang saya bilang tadi. Kalau Anda pakai jadi pembelaan Anda, gimana sih Anda? Jujur ya Din ya, Kenapa, kalau Din? dia nanyain kita, jawabannya tuh simpel, terus dia mengerti. Mengerti. Kalau kalian bertanya, saya jawabnya pendek, durasinya sayang di YouTube, Bu. Gak dapat Oke, yang oke. tayang gitu. Oke, yang kedua tuh mantan. Apa tuh? Ini? Didin ada mantan? Nggak ada. Jujur. Jujur. Jadi yang selama ini kita. Oke, mantan kalau menurut Didin apa tuh? Nggak penting sih. Nggak penting. Iya. Oke. Nggak punya juga sih pengalaman ada mantan gitu, pacaran gitu. Kan emang nggak dibolehin pacarannya kan. Oke, Abang yang sebelumnya kemarin tuh Anda nggak dianggap ya. Saya senang sekali bisa membalas manusia ini. Ingat itu, Anda tidak dianggap. Dah. Oke, Anda mantan. Oke. Nggak jangan bilang saya ya. Bang. Ya mantan apa? Karena ya kalau mantan itu ibaratnya Masih ada pembelaan? Masih ada pembelaan, silakan. Iya apa? belajar dari pengalaman orang gitu kan, kayak belajar dari masa lalu untuk masa depan yang baik gitu kan. Tapi ya sia-sia, pengorbanan, perasaan yang dibuang, hati yang tersakiti, waktu yang digunakan untuk yang tidak penting gitu. Oke. Lebih banyak mudaratnya. Oke, siap. Kalau pintu mau kosong, oke. Lanjut, silakan Anda. Menurut Anda tuh mantan yang terlintas di pikiran Anda? Enggak, bukan. Oh, mantan sahabat. Iya. Next level. Luar biasa. Karena apa? Karena kalau mantan itu menjadi sahabat, karena mantan loh, dia pernah sama kita, dia tahu kita seperti apa, dan kita pun tahu dia seperti apa. Kenapa nggak temenan aja? Iya. Itu mantan sahabat itu lebih baik. Karena udah ngerasain. Udah ngerasain. Kalau Didin maaf nggak ada ngerasain karena nggak ada mantan. Oh, masih terdengar seperti omong kosong. Tapi udah ya? Dah. Selesaikan konten ini? Atau kalian masih ingin membalas kan? Saya udah puas juga dibalas kalian ini. Makasih itu tadi omong kosong kita ya. Tentang, enggak, tapi itu benar loh cerita tadi. Benar-benar. Iya, benar-benar omong kosong. Iya. Makasih banget yang udah nonton. Dari pembahasan tadi ada mungkin yang nyangkut sama kalian juga, yang pengalaman kalian juga, atau yang lagi jalanin mungkin ada solusi tadi ya. Kalian bisa ambil mana yang baiknya aja sih. Oh ya, makasih juga buat Awi Dewi Cinta. Ya. Makasih juga buat Pasti Kadin. Pasti Gadin. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.